kan sebelumnya, ya, ini adalah di buku Brownell and Young, ya, di buku Brownell and Young. Ini di sini, ya, kelihatan ya. Ini di bukunya ini, Brownell ya. Ini ada tulisannya Brownell ini ya. Kamu lihat, kamu bisa download ini ya. Kemudian tadi yang tanya di buku apa? Kamu bisa melihat data-data tadi itu adalah di buku ini. Kelihatan? Bukan ke atas, Pak. Ini ya. Ini judulnya di bawah itu ya. Ada plan design and economic for chemical engineer. Ya. Di sini yang tadi ada tabel stainless steel, apa pilihannya. Kalau misalnya plastik mau pakai yang apa kamu mau pakai PT, apa mau pakai polipropilen, polyethylene, semua ada datanya di sana. Based on temperature and also mechanical properties. Ya. Oke, nanti dilihat. Ya. Sekarang kita kembali kepada soal safety factor tadi itu ya. Jadi kalau kita lihat di sini, lihat di tabel ini. Itu berbagai macam logam dulu di sini. Ini ada low carbon, aluminium, copper, stainless. Nah, ini 18 stainless, ada karbon. Nah, di sini ada kata-kata safety margin plastic range. Ini adalah plastic range. Tadi kita ngomong bahwa tidak boleh setiap material yang diaplikasikan di dalam industri itu molor. Kalau plastik berarti kan molor. Ya. Nah, kalau molor berarti sambungan las kan bisa pedot. Ya. Atau sambungan-sambungan lain yang dengan ripet. Ripet tahu ya? Keling. Keling itu ada material lain di jaringan satu. Lihat gambar ini. Ini saya material satu. Ya. Kemudian tadi dulu. Nah, kemudian ini material yang lainnya, yang lain lagi. Ini mau disambung supaya nggak ngelas, maka ini kemudian ditekuk sehingga nanti itu bisa begini. Kemudian yang merah, nah yang ini jadi posisinya ditekuk di sini, ditekuk ya. Ini kan ditekuk tadi ya. Nah, ditekuk. Terus ini dipukul-pukul ini dari sini dipukul-pukul ini. Dari sini dipukul biar rapat. Nggak perlu dipanasin dulu. Daerah sini dipanasi ya, terus dipukul atau digencet, ditekan gitu. Maka ini akan rapat ini, seolah-olah seperti dilas. Itu di ripet. Nah, gitu ya. Kalau kamu ingin tahu aplikasi ripet ini adalah kalau kamu misalnya lihat apa ya, sayap pesawat itu banyak yang diripet. Kemudian dilakukan las titik. Las titik itu artinya bagian atas ini, bagian atas dan bawah ini, kemudian dialiri listrik yang sangat dengan tegangan tinggi, sehingga menjadi seolah-olah seperti meleleh. Las tembak, ada yang memberikan las titik, las tembak. Las titik atau las tembak. Seolah ditembak dengan tenaga besar, energi besar, beda voltase, tinggi. Jika maka ini sudah anti bocor sudah. Oke. Terus yang penting ini adalah allowable stress. Stres yang boleh diizinkan itu adalah di sini. Kalau lewat sini, ya ini apa yang bisa kamu pikirkan? Stresnya di sini ini adalah 1/4 ultimate. Ya, ini 1/4 dari ultimate. Ini setengah ultimate. Dan ini nggak boleh. Yang banyak low stress di sini. Jadi stres itu ada di sini. Karena apa? Nanti kita akan mulai bicara, mulai minggu depan. Kita akan sebenarnya hari ini akan sampai nanti pada kata-kata low stress. Apa gunanya?
Jadi stres yang diizinkan boleh terjadi kepada material yang dipakai sebagai bahan alat. Misalnya aluminium. Misal saja dipakai dari lembaran baja tuan, lembaran stainless. Misal begitu ya. Maka stres yang dibolehkan adalah kita sebut low stress. Mostly based on the quarter of ultimate tensile strength. Ini seperempat saja. Nggak boleh sampai half, nggak boleh. Hanya boleh seperempat saja. Oke, saya stop ini ya. Saya share yang lain. Kita kembali ke yang tadi. Nah ini tadi. Perhatikan ini. Jadi kalau ultimate tadi itu adalah kita kembali dulu di sini. Safety factor, ya safety factor adalah pembagian antara ultimate di sini itu adalah nah ini ya ultimate tidak allowable. Jadi kalau dikatakan nanti stres allowable tadi menurut tadi itu ada di daerah sekitar seperempat ya dari ultimate. Jadi ini kalau kamu ada komen, kamu ada confused, please kamu bisa komen segera ya. Saya kembalikan lagi ke sini ya. Nah, ini ya. Di sini dikatakan menurut data yang dirilis oleh di Brown ini adalah low stress. Ini adalah ada di daerah ultimate. Seperempat dari ultimate. Ya. Oke. Lagi diperhatikan itu ya. Sehingga ini sama seperti low ada seperempat dari FFU. Jadi kalau di sini maksudnya itu adalah jadi safety factor-nya itu adalah misalnya saja ultimate stress seperempat. Jadi safety factor-nya adalah 4. Ini 0 sampai seperempat sebenarnya maksudnya ya. 0 sampai. Berarti maksimal adalah 4. Paham ya? Jadi misal saja ini adalah setengah dari ultimate. Setengah dari seperempat dari ultimate. Jadi misal saja ini tidak sampai seperempat. Jadi tetapi seperberapa ya. Seperti ini. Lebih kecil lagi gitu ya. Misal saja ini hanya seperempat. Berarti safety factor-nya nanti akan 8. Safety factor. Apa yang dimaksud? Oke, misal saja ya di grafik tadi itu yang kita perlihatkan tadi, misal saja ultimate-nya misalnya 4000 PSI. Berarti kalau menurut kaidah ini mestinya berapa di bawah ini? 1000. Berarti sampai 4. Tapi kalau di sini di bawahnya itu misalnya 4000 dibagi misalnya saja separuhnya 500. Berarti 8. Safety factor-nya 8. Artinya bila ultimate itu 4000 tetapi kemudian allowable stress yang boleh diizinkan itu hanya 500 PSI. Ya. Akibatnya apa? Aman tidak? Aman.
Karena izin yang dibolehkan 500 PSI, tangki tidak boleh dioperasikan di atas 500 PSI. Oh, ada komen-komen loh ya. Ini lihat nih. Jadi ini adalah yang dibolehkan di sini. Kalau misal saja ini adalah 4.000 misalnya gitu ya. Ini misalnya ini 4.000 di sini. 4.000. Kemudian diambil di sininya adalah harus di daerah sini. Misalnya diambil seperempatnya, ini dibagi 4 gitu ya. Berarti ini kan masuk daerah ini. Masuk daerah elastik kan? Harus di daerah elastik. Kalau enggak, harus dimasukkan daerah elastik. Kalau di sini E-nya dari sini, E di sini ya, gitu ya. Misalnya E di sini elastik. Ini tidak boleh lagi. Ini harus turun lagi. Kalau seperempatnya harus dibagi 4. Atau setengahnya dari mata elastik boleh. Harus seperempat dari ini ya, oke sini. Ini bagi 4. Bagi 4 yang masih masuk di sini ya kan? Walaupun ada yang masih masuk kan, masih tidak elastik. Artinya kalau semakin kecil loadable stress-nya, maka otomatis apa? Harga tangki aman. Ya, tangki aman. Nanti kita buktikan dulu, ini masih belum, ini hanya bisa ngomong sampai di sini dulu ya. Nanti ada persamaan yang mengatakan maksud aman itu gimana? Sama dengan gini. Anda punya tembok yang kertas yang dipakai untuk ngeprint. Iya, untuk ngeprint ya. Paling tebal seberapa? Kamu bisa pakai telunjuk begini, jus gitu bisa kan? Coba kalau misalnya kertas tebal yang biasa dipakai untuk karton ya. Karton yang tebal misalnya 5 mili. Kuat tanganmu untuk begini? Kuat tidak? Tidak kuat. Ya, sehingga kalau semakin tebal, semakin kuat. Tetapi berlebihan. Ya, berlebihan. Ujung-ujungnya apa? Harganya mahal. Apalagi kadang-kadang tidak ada di pasaran. Jadi pakailah sesuatu yang aman dan ya masuk akal, reasonable in a cost and also reasonable in application gitu ya. Kalau tebal nanti berat. Jadi tangki misalnya dengan material yang mestinya tebalnya itu untuk barang yang di rumah saja, panci untuk masak. Itu yang masak tipis enggak di rumah? Tipis kan? Tipis. Gimana kalau dibuat dari material dari baja dengan ketebalan biasanya dipakai untuk tank? Boleh enggak? Ya boleh, tapi siapa yang mengangkat? Aman itu sampai kiamat nggak bisa mengambil. Pencuri juga malas mengambilnya, gitu ya. Jadi gitu ya. Jadi safety ada hubungannya dengan operability maupun terhadap safety and operation. Ya. Bukan security only, the constellation not only secure, but safety. Bedakan safety and security. Oke. Baik, saya kira mengenai ini perbincangan kita selesai. Sehingga itulah maka safety faktor itu macam-macam, gitu ya. Satu, beban mati cukup aja ada yang 2. Safety based on ductile asal ini jarang digunakan ini ya. Ini untuk hal-hal yang khusus biasanya. Ini jangan berdasarkan yield point atau berdasarkan ultimate tensile strength tadi ada 2. Tergantung jenis bebannya. Beban mati itu berarti ada yang begitu diam, begitu semakin beban diam dia. Nggak ngapa-ngapain. Beban dengan siklis antara 0 sampai maksimal. Itu misalnya kalau kamu naik di atas jembatan, ada truk lewat, apa yang kamu rasakan? Getaran. Itu namanya beban siklis. Karena itu kayak mendal-mendal gitu ya, naik turun. Oke. Jadi bentangan logam yang sebagai jembatan itu mengalami satu beban yang siklis naik turun. Karena apa? Jika mobil atau apapun itu pakai apa itu ada beban ya, dan kalau ada kayak semacam
cushioning, bahan seperti yang bisa membuat seperti per, ya, cushioning. Kamu lompat-lompat, kamu nggak di jalan juga bikin getaran, karena kamu seperti jalan seperti lompat-lompat, apalagi lompat-lompat. Ya, itulah maka low imun stres itu bisa karena satu kalah ultimate dan banyak stres lain dikali-kali itu stres kalau stres diizinkan. Jadinya perubahan bentuk elastik tak stabil, plastik tak stabil, kerusakan karena rapuh, macam-macam di sana ya. Itulah kriteria panjangannya ketika kita ngomong soal safety. Baik. Sekarang kita kembali ke oke, kita tinggalkan tadi itu adalah perkenalan mengenai persoalan awal-awal gitu ya. Baik. Di kita yang sudah bawa bukunya Pak Kusnaryo ini belum Pak. Kita mulai bab 1 sekarang ya. Dan nanti sekali-kali kita ke bulan lainnya. Baik. Tadi kemarin sudah kita katakan bahwa yang namanya panci, vessel itu diperlukan dalam proses ini. Jadi kalau kita masak di rumah, kita perlu vessel. Ya, tidak mungkin masak hanya perlu penggorengan. Ya. Mungkin juga ya. Perlu vessel, perlu wadah. Masak nasi perlu rice cooker. Di dalam rice cooker ada vessel. Itu bertekanan, walaupun tekanannya kecil. Just to maintain the paper pressure atau water paper pressure. Itu pun tidak ada safety valve di atasnya, hanya sedikit ditahan oleh celah sedikit gitu ya. Kata nozzle yang ada di bagian atasnya rice cooker ada kan ya, sehingga kamu bisa melihat uap keluar. Itu hanya untuk sedikit menahan saja, supaya di dalamnya agak pressurized. Gitu. Boleh nggak misalnya dibuka aja, rice cooker saat masak boleh, ya, tapi kalau tengah-tengah lebih panjang gitu, karena sama sekali tak pressurized. Kalau dalam resto lebih bagus lagi nanti ya. Nasinya kan barangkali lebih cepat matang, tapi kayak bubur bambang gitu ya. Tapi karena itu soal masak, mau masak pakai alat yang ada di rumahmu, bisa kamu coba. Izin dulu sama ibu-ibu ya. Baik. Di dalam bab 1 ini kita diperkenalkan mengenai tipe-tipe bejana di bukunya Pak Kus ya. Sehingga di sini dikatakan bahwa pada tahap awal gitu ya. Di bagian sini ini kita umumnya adalah tangki dan pernak-perniknya ya. Ini kalau kita lihat, kalau ini misalnya dipakai sebagai satu tangki pemrosesan, maka ini agak gelap ya, ini pagi-pagi saja tadi. Ini bisa kelihatan gambar ini. Tulisannya mungkin tidak jelas ya. Tapi please nanti kamu segera download bukunya Brown Lion. Jadi ini ya, kalau ini dipakai untuk dialiri oleh material masuk ke salah ya. Dan nanti misalnya saya kasih ilustrasi di sini aja. Kemudian ada material masuk ke dalam ya, sehingga mencapai permukaan ini ya. Maka yang jelas seperti kuliah pertama kemarin bahwa ini adalah misalnya liquid, maka akan ada satu kontak antara liquid ini dengan yang biru ini, yaitu dinding vessel, dinding bejana. Di kemarin dalam satu dikatakan bahwa vessel mungkin untuk tempat reaksi,
mungkin untuk tempat mencampur, mungkin untuk tempat penyimpanan. Karenanya tidak boleh ada interaksi antara material yang diproses di dalam tangki dengan tangki dan aksesorisnya. Dia tidak boleh bereaksi dengan pengaduk. Nah ini tidak boleh bereaksi dengan tangki. Tidak boleh ya. Kalau bereaksi dengan tangki dan pengaduk, ya akan menjadi kontaminan terhadap produk. Baik. Oke, kemarin kita sudah jelaskan bahwa tangki itu ada tangki bertekanan dalam, ada tangki bertekanan luar. Ya, lihat ya gambar sebelah kiri. Tangki itu bertekanan, maka dia akan memberikan efek aksial stres dan sirkumferensial stres. Stres menuju ke arah vertikal, kita sebut aksial, ya, sehingga ada gaya yang disebabkan oleh isi dalam molekul atau fluida di dalam tangki yang kalau gas mendukung Dalton ya, hukum Gay-Lussac ya, selupaya maka tekanan akan diteruskan ke segala arah. Untuk model silinder seperti di gambar ini, maka seolah-olah nanti tangki ini, ya, di dalam tangki ini gas akan pasti dia akan mengarah ke atas ke bawah, ditahan oleh tutup ini, sehingga tutup ini ya akan menangkap tutup yang di sini, ya, di sini ada tutup. Maka tutup ini digambarkan ini, maka tutup ini akan menahan supaya tidak bocor. Otomatis ya ini akan bersatu di sini. Tutup ini yang dipasang ini. Sehingga tangki ini bodi ini akan mengalami stres karena harus menahan. Sama kalau kamu dengan tanganmu misalnya pegang satu di sini, misalnya kamu di tangki, tanganmu di sini ya, terus begini, kamu ya, tanganmu gitu, kakimu ke bawah begini, maka tubuhmu ini akan mengalami stres seolah-olah memanjang karena menahan berat kaki. Ini akan mengalami stres bagi material ini. Sedangkan di dalamnya di sini ya, gas akan bekerja untuk bergerak ke atas. Selain ke atas, gas ini juga bergerak ke kanan kiri, lihat. Yang di sini sirkumferensial juga bergerak kanan kiri. Sehingga kalau saya katakan bahwa dengan demikian maka di sini nanti ke arah atas, ke arah samping pun akan terjadi stres, di mana stres dia pada FR tekanan yang dilakukan gaya satuan luas. Kalau ini di sini ini adalah luas di dalam ini. Yang saya hasil itu ya, ini adalah A. Ini A, luas aktivitas gas ya, aktif yang itu ya. Dan ini adalah B, R. Kalau ini adalah aktivitas gasnya ya, atas ya. Ke arah samping juga ada ya, ke arah kanan kiri ada. Ini aktivitas gas ya. Yang di sini juga ada ini. Ke arah samping. Jadi dia ada arah yang seperti katakan di sini, arahnya ini.
Ini kalau dibelah begini, nah, dibelah begini ya, nanti akan ada satu bagian seperti lurus di tengah lurus, sehingga ini adalah di bagian ini adalah apa ini? Ini adalah apa ini? Tebal dari silinder ke arah vertikal. Nah, ini ya. Ini yang menahan. Jadi gayanya adalah ke arah ini, ke arah titik ini ya. Nah, ini adalah arah di sini, ini adalah arah di mana menuju ke arah dinding ya. Itu adalah ini apa? A-nya, untuk ke arah sini. Beda lagi A-nya, ya. Berapa A-nya gitu? Di sini A-nya adalah agak ke arah vertikal ya. Sorry, ke arah horizontal yang ditahan oleh belahan. Ini kalau belahan dari silinder yang kita belah. Ini yang menahannya. Itu adalah aktivitas gas ke arah horizontal. Ini luasan gas begitu gas yang bekerja gitu ya. Itu adalah otomatis kalau ini misalnya di sini itu adalah diameternya adalah dianggap tipis sehingga tidak berarti gitu ya, dianggap satu bentangan biasa saja, maka ini adalah keliling lingkaran, setengah keliling lingkaran, ya kan? Yes. Kalau ini kalau dibentangkan semuanya adalah keseluruhan kan ya. Jadi luasnya lain gitu ya. Jadi kalau ini adalah ke sini misalnya tinggi, kita sebut apa ya? Lambangnya misalnya L gitu ya. L dikalikan L dikalikan dengan diameter. Ini kan diameter. Kalau ini adalah diameter. Dan ini di sini adalah L. Kan tadi kita jajan. Oke. Ini kalau dijadikan diameter apa ya? 4 pi d kuadrat. Ini L kali D. Itu yang biasa di sini ya. Nah, aktivitas gas ke arah vertikal ditahan oleh luasan 1/4 D ya. Kemudian juga aktivitas gas ke arah maksimal ke arah kanan kiri atau horizontal adalah L kali D. Ini baik itu jangka pendek maupun jangka tinggi harus mengikuti kaidah perhitungan seperti itu. Ya. Ada komen dulu? Nanti secara detail akan ada di chapter berikutnya. Baik, sekarang kita hal-hal yang harus dipelajari pada satu bejana. Ya. Dirangka ngomong tentang stres pada bejana, bukan stres orangnya ya, orangnya stres sekolah ya, stres. Oke.
Berikutnya adalah hal yang berhubungan dengan standar dulu ya. Di chapter 2-nya partner itu ada yaitu kode desain dan kode desain bijaknya adalah satu aturan perancangan berdasarkan standar yang diterima oleh satu media industri. Di Indonesia kita punya kata-kata SNI, Standar Nasional Indonesia. Ya, di British ada BS, British Standard. India ada Indian Standard. Kemudian ada ASME, berbagai seksi. ASME seksi 8, kode tentang perjalanan. ASME adalah ASME, American Society of Mechanical Engineering. Kemudian ada API, API. Banyaknya diterapkan pada peralatan petroleum. Jadi itu adalah American Petroleum Institute. Oke, ya baik. Secara keseluruhan, ya, kita kembali ke ini. Kalau kita lihat di sini, ya, ini ya. Jadi tangki itu ada bagian atas tutup atas ini, tutup atas ini, tutup atas. Oke. Jadi ini adalah tutup atas, ya. Ini adalah tutup bawah. Ini adalah silinder body, gitu ya. Oke, saya ingatkan apa yang disampaikan tadi dulu. Kemudian, kalau kita lihat di sini, ya, ini ada kata-kata ya. Ini adalah tutup atas dengan tebal tertentu. Ini ada tebal ya. Kemudian ini adalah ada jarak ini ya. Ini adalah SF tertentu. Ini dari tebal sama nggak sama nggak? Ini 1,5. Ini mungkin beda lagi. Ini contohnya tipe las yang ada di dalamnya. Lihat. Las ini. Nanti bicarakan ini kebanyakannya. Ini adalah untuk lubang masuk, ya. Ini adalah nozzle. Ini nozzle. Yang ini adalah bisa manhole. Manhole. Ya. Terus aliran keluarnya mana? Ya bisa jadi ini bukan untuk entar menyimpan aja ya. Biasanya ada lubang di sini ada kayak dilakukan nozzle, bottom nozzle. Ya. Ada nozzle. Keluaran aliran yang atas nozzle untuk masukkan ke aliran. Ya.
Jadi kalau kita lihat di sini ada bagian yang krono, ya mahkota atau patah, dan ini juga bentuknya macam-macam. Ada yang begini, ini sebagai standar desain, boleh sebagai kalau ini bola gitu ya. Kalau misalnya ini bola ya, buat bola, maka ini bisa bahkan yang bagian atas ini tutup dengan sekian ini. Ini bisa jadi ini adalah hanyalah ini bisa disebut dengan setengah atau seperempat bola spherical. Hal spherical boleh hanya auto spherical. Jadi kalau setengah bola berarti di sini. Jadi diameter bola ini sama diameter tangki ini. Diameter tangki. Kalau di sini katanya berarti sekian. Jadi diameter ini adalah diameter tangki ini sama dengan diameter ini. Diameter dari seperempat bola itu tadi. Ya. Macam-macam bentuknya. Kemudian di sini ada satu daerah kritis. Ya, ini adalah sambungan. Ini adalah sambungan antara tutup dan silinder. Oke, kamu tulis ini ya, silinder. Tadi sudah kita bilang bahwa bal tutup dengan bal silinder itu beda. Kemudian di sini sebenarnya ada kata-kata SS, strike sibling. Jadi kalau kamu sudah tahu punya bermain yang bisa kita temukan. Ada ini silinder. Ini ada belok kanan, ini ada belok kanan. Ini tidak boleh ini belok disambung di sini tidak boleh. Ini kan tidak bisa padu itu. Nyambungnya pada daerah tertentu di sini. Di ujung daripada tutup itu ada pemanjangan. Atau bisa di ini. Jadi kalau nah, di sini jadi kalau ini seperempat bola, tadi harus di sini. Begitu. Jadi ini intinya di sini. Ya. Setelah nyambung antara bawah, lurus dulu saja baru ya ini lurus Pak. Ini harus kita terus strike ini. Mama agak pakai loh. Mama pakai. Baik ya, kita lanjut ya. Pahami tadi ya, ini hanya sekedar memperkenalkan hal-hal yang berhubungan dengan tangki. Tingginya tangki, diameter, ini sambungannya ya. Oke, ini strike namanya ya. Dan strike satu bagian penghubung antara tutup atas dan silinder dan harus lurus benar dengan ini. Berarti bagian luarnya di sini ya. Bagian luarnya bagian silinder atas. Ini tutup atas. Maka bagian bawahnya ini.
bagian bawah. Boleh saja kan tetap tidak sama dengan tetapi ini harus sama bagian bawah. Jika nanti kalau mau dilas ini di sini, dilas. Khusus bagian luar ini harus lurus. Yang di sini kan tetap tidak sama. Makanya begini nggak apa-apa. Toh nggak kita ngomong. Ya. Tapi kalau luar karena tangkir itu harus mengikuti estetika, ya harus indah. Maka bagian sini dilas ini pokoknya lurus kan harus cantik, nggak boleh begini. Jadi bagian luar dari sambungan itu harus sama persis. Sehingga kalau ini sini tadi karena bagian lurus, bagian menengok tadi ini, jadi bola Al-Quran ini ada ini bagian sini nanti kalau gitu dia punya diameter luar, yang ini juga punya diameter luar, ya harus sama. Oke. Baik. Sekarang kita mulai membahas soal yang berhubungan dengan isi sekarang. Baik, ya. Lanjutkan ya. Sekarang suatu kebiasaan ya. Misal saja prosesnya adalah continuing. Misalnya continue ya. Misalnya Q1, Q2, lagi 1, lagi 2 ya. Misal saja ini adalah liter per menit. Ini juga liter per menit. Liter ya. Oh ini bisa lihat sampai liter aja dulu ya, liter per menit. Bisa juga ini adalah benar-benar pound per menit. Ini pound per kilogram ya, boleh lah ya, ini. Kemudian ada tangki ini belum dipakai misalnya. Tangki ini tidak seluruhnya ini kan ya, macam-macam ya. Tidak seluruhnya liquid enggak ya. Di itu ada kata-kata ini. Ya. Supaya minggu depan sudah lancar ya. Tolong bawa sudah bawa ya. Liquid full. Ada ya. Kamu gambar yang bagus ya. Jangan ikut-ikutan saya. Ini adalah oke. Ini kamu gambar yang bagus. Kalau ini ada oil ya. Kemudian ada lagi di sini. Susah. Dia lagi lebih tinggi lagi. Kontaktor ini. Jadi ini adalah yang tulis ini kontaktor. Kontaktor itu adalah misalnya di sini ada aliran gas. Ya. Maka di sini kan ini ada gerakan gas ke atas ya. Gerakan gas. Maka ini adalah volume liquid. Ini volume liquid yang harus disediakan. Ini volume liquid. Ini volume
kalau ini hanya tangki penampung, maka volume liquidnya ini hanyalah sama dengan 88%. Ini rule of thumb sepertinya ini. Jadi volume total. Kalau ini adalah ini penampung tangki penampung hanya untuk tampung saja. Tangki pengaduk mixing saja. Pengaduknya ya. Jadi ini hanya untuk pengaduk saja, pengaduk. Jadi mixing saja. Jadi ini hanya untuk mixing. Mixing. Maka di sini ini adalah 75%. Volume 70% dari volume total. Kalau ini pengaduk dan pemanasan. Ini ada pemanasan ya. Kalau ini adalah pengaduk dan pemanasan. Ini kontaktor tadi ya. Ini adalah PL-nya sama dengan 70%. Karena kayak mendidih ya. Belum kamu manasin liquid. Yang ini kontaktor. Jadi volume 65% dari volume total semua ini. Ini dari volume total. Nah itu ya. Sehingga nanti ini akhir ya. Tolong dulu bentar ya. Ini masuk ya. Ini pengaturan volume ya. Bahkan liquid yang tersedia sedikit. Bagian uap yang ruang kosongnya harus sedikit. Ya, baik. Saya akan tekan. Oke. Dengan demikian, ya. Jadi ada bagian adalah volume 1, di volume 2, di volume 3. Ini adalah ini masih ini masih kerucut ya, kerucut. Ini kerucut di silinder. Ini adalah bisa saja kayak elit, bisa piring, bisa bola seberapa terserah. Ini formula adalah sendiri. Kalau yang namanya bola dari silinder itu apa? Ini volumenya adalah volume adalah P per
Ya, di kuadrat kali tinggi. Mana tinggi? Yang tinggi. Tinggi. Maka ini adalah tinggi. L. Kemudian diameter. Diameter adalah kaki. Ini adalah ini matematika luas penambah ya, dikalikan sepertiga kali tinggi. Tingginya mana tinggi? Tinggi daripada kerucut. Nah, seperti ini HP tinggi paling berapa? HP sama dengan namanya sama itu berapa? Ini dikuatkan kali sepertiga kali tingginya. Tingginya ini adalah tingginya. Tinggi kalau ini adalah sudut ini adalah misalnya saja ya. Dan ini setengah daripada ini itu adalah setengah daripada tangan adalah ini adalah jadi ini adalah setengah dibagi apa? Tangan alfa per 2 itu ya. Dibagi HP maka sehingga di sini formulanya adalah ini ini adalah V di formulanya jadi kesimpulannya di 4 D kuadrat kali 3 kali H dari 5. D per 2 tangan alfa per 2 sehingga ini adalah W D pangkat 3 ya di keempat alfa per 2 begitu ya. Terus yang apa? Nah, ini macam-macam ya. Ini rumus jadi banyak. Beda saja ya. Yang jadi kalau setengah bola malah gampang ya. Kalau setengah bola berapa nih? 4/3 pilih R ya. Angka 3 ya. Kalau setengah bola jadi 2 kali setengah. Inilah paling rata-rata. Tapi kalau misalnya standar tidak ada ya. Ini adalah untuk yang di grade 3 untuk yang ada di
yang itu ada ya, rumus untuk standar desain ini ya. Jadi kamu bisa lihat di lain yang bersama ini. Nah, ini ada bersama ini. Nah ini ya, kelihatan ya. Lihat di bukunya nanti. Satu sekarang ya. Jadi menurut ini ya. Ini adalah 0,000049 dan DI pangkat 3. DI pangkat 3. Tapi manakala ini satuannya adalah feet kubik. Jadi harus gini. Kemudian diameternya DI dalam inci. Luarnya tapi tetap nanti adalah feet kubik. Kalau begitu ya itu permintaannya rumus. Ini sudah empiris ya. Jadi P1, P2, P3. Sehingga nanti dalam perhitungan nanti, ya ini sudah ngikut di bukunya Pak Komisaris ya, mulai minggu depan kita langsung banter juga ya. Enggak belum, tapi langsung sudah sifatnya ya, setelah melihat pengalaman sekian. Kita lihat ini begini gitu ya. Baik, minggu depan kita lanjutkan. Ya, buka dulu semuanya. Oke, jadi cari bukunya Sincang dulu ini ya, nanti ya, Mama Sincang. Jadi lihat nih, cari buku Sincang, ya. Bukunya dengan Pak Kusnario. Ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Atau sudah terbangun tadi mungkin tertidur? Hebat, kuliah desain bencana bisa tertidur. Kalian adalah penidur ulung. Ya. Ini banyak data-data yang harus dilihat di belakang. Ya. Ini yang kita masih belum mengulas ya. Ini adalah contoh data mengenai loyal stress tadi itu ya. Jadi setiap material punya kebolehan memakai data tentang loyal stress. Ya. Data cara pengambilannya kita dengarkan minggu depan. Jadi kamu kalau tidak, kamu fotokopi aja bagian belakang dari ibunya Pak dari Bruno ini yang boleh, ya boleh. Yang penting itu ada data-data loyal stress. Ada data pipa macam-macam lah ya. Ya, salahmu kamu sekolah di sini. Apa yang sekolah di sini? Kamu ngajak diomongin pipa, diomongin las. Kenapa kok nggak masuk sekolah sekretaris kemarin ya? Rizky, misalnya Rizky guyu-guyu. Kenapa nggak masuk sekolah perawat aja Rizky? Sofia, ada yang mau sekolah perawat enak kamu ya? Dampingi dokter operasi. Waduh. Sekarang kamu malah ngomong kelas. Tak itu ya. Ngapain sehingga kamu ketemu teman-temanmu begini lewat. Semoga Juli nanti kita sudah bisa masuk offline ya. Sehingga kuliah itu bisa nyaman ya. Bisa guyon-guyon di sini. Saya kayak orang gila di rumah ngomong sendiri terus sambil ketawa-ketawa sama kalian ya. Oke. Kira-kira begitu ya. Karena mungkin kamu tadi tidak sarapan, karena saya pun belum sarapan, saya tak sarapan aja. Ya. Oke, terima kasih. Nanti presensinya nanti. Oh iya presensi ya. Oke, nanti aja saya ingin presensi ya. Ini jumlahnya yang masuk berapa orang sekarang? 33. Oh masih full ya, oke. Nanti saya absen semuanya aja. Oke. Saya tutup ya. Assalamualaikum. Selamat pagi. Waalaikumsalam.